pagi, Enrich. Kurang kedengeran. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Enrich. pagi. Oke, yang pertama gue mau thank you buat Koko Erison yang ngundang-undang sama Koko Acong yang mengundang dengan penuh paksaan. Langsung ditodong, dimintain nomor telepon, dimintain tanggal, langsung dimasukin agendanya tanpa nanya tanggal saya. Thank you ya, Son. Oke, teman-teman boleh langsung masuk ya. Teman-teman nanti di terakhir ada sesi tanya jawab. Tanya ya. Katanya sih dengar-dengar hari ini ada spesial sih. Yang bertanya katanya dapat voucher nginep gratis di Transnusa. Oke, teman-teman, tahun lalu kayaknya saya udah pernah sharing di Enrich. Oh, pernah. 2 tahun lalu ya. Kayaknya pada bosan nggak sih teman-teman? Mungkin banyak yang udah tahu juga ceritanya. Masih perlu cerita background nggak teman-teman? Saya cerita background singkat aja ya teman-teman ya. Saya lahir di Malang. Di sini ada yang dari Jawa kayak saya. Mbak Jawa, nggak ada yang ngerti ya. Bahasanya kayaknya Mandarinnya pada jago. Nggak kayak saya, bahasa Jawa, Jawa doang yang jago. Nah, saya asalnya dari Malang, teman-teman pindah ke Jakarta karena kuliah, teman-teman. Sampai di Jakarta, saya dari umur 20 udah mulai kerja, teman-teman. Tadi teman-teman lihat ya, background saya main barang-barang peralatan bayi, peralatan anak-anak. Nah, background saya berawal dari situ, teman-teman. Jadi dulu itu suka nggak puas sama keadaan diri sendiri, teman-teman. Karena mau ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Karena duitnya pas-pasan. Jadi dari awal 20-an saya udah coba dagang. Awal dagang saya coba nawarin, saya punya pembantu. Teman-teman, saya merit sangat muda. Awal 20-an saya udah merit dan saya punya pembantu, saya suruh dia dagang keliling, teman-teman. Karena nggak punya modal, saya dagang pakaian dalam, suruh dia keliling komplek. Bagi hasil sama pembantu. Karena saya malu kan ya kalau keliling komplek jualan pakaian dalam. Bagi hasil sama pembantu, itu awalnya. Lama-lama mikir-mikir kayaknya kok duitnya nggak nambah-nambah ya. Akhirnya saya mulai bikin aksesoris peralatan bayi. Saya suka bikin handmade bandana, teman-teman. Itu saya supply kebetulan mertua saya punya baby shop, jadi saya supply ke dia. Toko baby shopnya lumayan paling rame di kotanya di Jawa. Saya supply ke dia dan rame, teman-teman. Tapi gara-gara masih nggak puas, kayaknya saya kerjanya seharian, capek banget punggung, ngelem-ngelemin itu ya si rendak-rendak dan pita-pita. Saya mikir kayaknya mau coba yang lain lagi. Saya ke Malang, saya nawarin satu toko di dekat sekolah saya. eh Nawarinnya sebenarnya karena saya nggak punya barang, teman-teman. Cuma saya tahu di Jakarta tuh banyak supplier. Jadi ASMK itu supplier, Tanah Abang supplier, saya pun nggak tahu tempat belanjanya di mana. Cuma akhirnya saya ketemu sama satu toko ini, si II langganan saya zaman sekolah, saya cuma bilang, saya punya semua barang yang II jual di toko II. Udah modal nekat aja teman-teman. Oh ya, iya saya supply ke toko-toko, saya bilang gitu, modal abab doang teman-teman, nggak punya barang, nggak punya modal teman-teman. Tapi gara-gara saya dari dulu langganan sama dia, toko alat-alat tulis, terus apa sih? Lampu tidur, peralatan pernak-pernik anak-anak sekolah lah. Kalau sekarang ya mungkin kayak apa sih? Kayak Osam, kayak gitu-gitu, kayak Kevi, kayak gitulah ya. Miniso, kayak gitu barang-barang Miniso. Singkat cerita si II-nya percaya. Coba saya lihat katalognya. Sorry to say, barang saya cepet banget sold out. Jadi orang-orang tuh biasanya saya supply tanpa katalog karena begitu saya kirim oke mereka repeat order. Nah kok jualan nggak ada price list, nggak ada katalog kata II-nya. Modal nekat akhirnya II-nya ya udah coba 3-3 dulu katanya gitu. 3 biji berhubung harga barang saya cuaninnya kecil banget teman-teman. Mungkin around 10-20% lah ya. Pasti harganya menang dong, dia biasa ngambil dari Surabaya, berarti udah tangan kedua. Ngambil langsung sama saya. Singkat cerita dari situ II-nya ngambil repeat order dan lumayan banyak. Sampai jutaan teman-teman. Jadi II-nya saya cuma kirim, II butuh barang apa? Oh saya butuh Naruto, saya butuh lampu tidur, saya butuh ini. Saya coba kirim sampel 3. Kalau laku II-nya repeat order jadi selusin. Lama-lama orderannya dia jadi banyak. Dan ternyata tagihan macet teman-teman. Saya nggak dibayar. Dari situ saya samperin II-nya, saya mikir nggak bisa ya nih kalau cuma supply ke satu toko. Kayaknya duit saya segini-segini aja, apalagi kena tipu begini. Bayar sih akhirnya, tapi lama teman-teman, setelah 6 bulan.
Akhirnya saya mikir, coba jualan barang-barang yang lain dan saya tawarin lebih banyak toko. Itu awal mulanya saya dagang peralatan bayi. Teman-teman kalau dagang, teman-teman bakalan nyari toko yang paling rame di kota itu, di Malang ya, atau toko yang sepi, teman-teman. Berhubung saya nggak punya nyali, saya tawarin toko yang paling sepi. Kokonya cuma dagang satu rak etalase kecil, ini kakak kelas saya ya, dia baru buka baby shop. Satu rak kecil dan satu rak kecil, cuma dua rak etalase kaca kecil teman-teman. Karena saya nggak pernah nawarin barang pakai katalog, itu pertama kalinya. Saya coba fotoin barang, nawarin katalog. Saya nawarin gemeter, saya keringetan, kokonya juga keringetan gobios teman-teman. Jadi kita berdua sama-sama keringetan teman-teman. Tapi karena nggak tahu dia mungkin juga butuh nyoba barang dari saya atau kasihan sama saya gemeter sama keringetan. Sayanya juga udah nafsu nawarin barang, akhirnya dia ngorder sedikit-sedikit teman-teman. Toko pertama closing teman-teman, dia ngorder tapi sedikit-sedikit. Nyalinya udah keluar belum teman-teman? Udah keluar. Karena oh ternyata gini doang. Akhirnya saya cari toko yang paling rame. Toko kedua toko yang paling rame. Toko yang paling rame, kan saya bawa sampel barang banyak ya teman-teman. Jadi waktu itu belum dagang peralatan bayi. Cuma saya bawa boneka, saya bawa apapun barang yang ada di ASMK. Saya beli sampel tiga biji gitu. Saya seret semua sampelnya. Jadi bawa kayak karung itu mungkin 6, 7, 8 karung lah ya nyeret. Saya cuma dimodalin sama papi saya modal mobil box yang tadi ada di layar itu teman-teman. Pakai mobil box saya datang nyeretin si karung-karung ini. Di order nggak teman-teman? Di order. Tapi gara-garanya kasihan kayaknya teman-teman. Soalnya si kokonya bilang sama istrinya, yang datang noni-noni. Waktu itu umur 20-an ya teman-teman. Yang di Jawa kalau bilang anak kecil cewek itu noni teman-teman. Yang datang noni-noni. Sakno, wis sakno tuh kasihan. Udah ngorder aja lah, sedikit-sedikit sakno. Sakno, wis sampai keringetan ngangkat mobil sendiri. Nggak ada supir, nggak ada kacung, kata dia gitu. Orderin aja sedikit-sedikit. Alhasil closing nggak teman-teman? Closing. Toko kedua closing. Akhirnya nyamperin satu toko lagi, yang gede juga teman-teman. Nyalinya udah lebih pede nih, biarpun nggak punya barang. Toko ketiga pun closing, berangsur-angsur itu akhirnya jadilah saya ngerti kayaknya barang yang paling laku adalah peralatan bayi. Dari situ mulailah teman-teman, barangnya diputer terus dari modal yang awalnya berapa ya? Modal barang pertama kayaknya cuma 4.600.000. Berputar terus sampai duitnya jadi ratusan juta. Gara-gara si peralatan bayi ini teman-teman. Akhirnya sampai di Jakarta buka toko di ITC. Karena orderan ada, orang mau lihat sampel susah, selalu datang ke rumah. Dan saya mulai nggak nyaman, rumah saya didatengin sama orang-orang yang mau ngambil barang sama saya. Singkat cerita itu, dan itu awal pertemuan saya sama Prudential, teman-teman. Oke, tadi saya cerita udah grosiran ya. Terus saya mulai dengan buka toko, teman-teman. Di Jakarta udah buka toko. Di toko itu saya disamperin, ini dari ITC, tokonya nggak muat, teman-teman. Akhirnya saya pindah ke ruko. Karena di ruko saya bisa simpen barang sampai ke lantai 3. Barang saya full, dari lantai 1, 2, 3, full banget, teman-teman. Dari yang tadi cuma dagang kecil-kecilan, teman-teman. Di situ saya ketemu sama satu satu koko-koko yang tiap hari datang teman-teman. Nggak tiap hari sih ya, 2-3 hari sekali lah. Koko ini naik sepeda motor. Teman-teman tahu nggak, kalau buka toko itu pasti banyak agen asuransi yang datang buat nawarin nggak sih? Banyak, mulai dari Sequis, Manulife, kayaknya semua brand juga ada teman-teman. Ninggalin ilustrasi, amplop coklat, tolong cicik lihat, banyak. Tapi ada satu koko-koko yang dia datang pakai sepeda motor. Datangnya itu selalu jam 3 sore kayaknya, jam 3, jam 2, jam 3. Jam-jam toko saya sepi. Panas banget kan ya teman-teman jam segitu. Mami-mami nggak ada yang berkeliaran kayaknya, takut matahari. Nah itu kokonya selalu datang jam segitu. Jam-jam saya nggak ngapa-ngapain, kadang input data doang jam segitu. Sampai mulut saya gatal teman-teman. Koko tiap hari ke sini cuma beli cotton bud. Kalau nggak beli dot bayi 1, 6.000 teman-teman, cotton bud 3.000 teman-teman. Tapi rutin 2-3 hari sekali. Saya tanya, Koko ini kerja apa? Kenapa istrinya nggak nyetok aja barang yang banyak di rumah? Kebetulan saya itu lumayan akrab sama semua customer-customer, suka ngobrol, jadi kayak temen hubungannya. Oh, saya di asuransi, Ci. Nggak nawarin dia, teman-teman. Berhubung tahun itu, ya ini kesempatan bertemu dengan momentum. Semua orang pasti punya momentumnya. Berhubung tahun itu, saya lagi gelisah, teman-teman.
kayaknya ini Richard udah nggak kerja di kantor, Richard suami ya, udah nggak kerja di kantor, saya butuh asuransi. Kalau enggak ini kalau kita masuk rumah sakit boncos nih gitu. Anak-anak waktu itu habis DBD kayaknya ya teman-teman ya, masuk rumah sakit satu anak tuh habis sekitar 23-25 juta zaman waktu itu. Saya mikir kalau nggak punya asuransi ini boncos nih gitu. Akhirnya saya yang gatel teman-teman nanya, kok asuransi kayak apa kok? Saya bilang gitu. Saya udah nggak di cover lagi sama asuransi kantor, suami saya udah nggak ngantor. Singkat cerita dari situ teman-teman dia closing lah sama saya satu keluarga. Waktu itu ngambil plan yang belum sesuai tagihan ya, tapi kita closing satu keluarga dari dia. Dari situ juga saya dikasih undangan BOP acara seperti persis hari ini teman-teman. Cuma kalau hari itu pembicaranya Mary Riana, kalau ini Mbak Jawa Debbie ya teman-teman ya. Nah singkat cerita dari situ saya pulang dari acara BOP saya cuma lihat, oh Mary Riana gini aja. Waktu itu dia masih aktif banget ya teman-teman ya, ngerjain Prudential Singapura ya. Diundang sama kantor saya waktu itu Excellent. Saya diundang nggak ngerti apa-apa, cuma kokonya kasih undangan, dia bilang, Cici suka nggak seminar pengembangan diri? Saya belum pernah hadir teman-teman ke acara seperti ini. Jadi hadir pun salah kostum banget teman-teman. Pakai heels tinggi, pakai sepatu kayak mau kondangan teman-teman. Kan nggak pernah ngantor ya teman-teman ya. Biasanya cuma pakai sandal jepit. Singkat cerita dari situ dia rekrut saya, langsung saya tanda tangan, teman-teman join agent. Tapi jalan nggak teman-teman? Jalan teman-teman. Langsung semangat karena pengen ada hasil. Tapi gara-gara saya jalan, toko saya kan yang ngurusin banyak kan saya, bukan Richard. Richard bantuin admin aja. Toko saya kebengkalai nggak teman-teman? Kebengkalai banget. Orang datang ke toko stok habis, dot habis, sabun bayi Sebamed habis, ini habis, itu habis. Saya mikir kayaknya nggak bener kalau kayak begini terus. Akhirnya saya rekrut Richard teman-teman. Dan di situ kita switch, saya balik lagi ke toko. Dan saya udah tuh teman-teman vakum dari Prudential. Dari join 2012 ya kayaknya ya, 2012. Terus vakum terus teman-teman. Sampai saya balik lagi ke Prudential tahun 2018 bulan Oktober, teman-teman. Karena waktu itu, jadi sembari dari 2012 sampai ke Oktober itu, saya nggak cuma ngerjain toko bayi aja, teman-teman. Ditawarin sama teman kerjasama bikin bisnis makanan. Saya bikin bisnis makanan, running, teman-teman. Cuan gitu. Saya buka lagi bisnis hampers teman-teman. Cuan nggak? Cuan juga teman-teman. Ya puji Tuhan kayak semua bisnis kecil-kecil yang saya kerjakan dengan modal yang sangat kecil yang saya punya waktu itu. Semuanya cuan teman-teman. Tapi sampai satu ketika waktu itu udah mulai masuk orang jualan dengan Facebook. Waktu itu belum Shopee dan Tokped ya. Tapi Facebook waktu itu udah masuk. Orang mulai datang ke toko, compare teman-teman. Buka handphone, terus lihat barang saya. Cik, kok harganya segini, di online segini? Bisa nggak Cik kasih harga segini? Mulai bikin saya gelisah teman-teman. Beberapa customer saya pola belanjanya kok udah beda nih, waktu itu belum COVID ya. Saya udah mikir kayaknya ini nggak oke kalau toko konvensional kayak gini lama-lama mati nih. Akhirnya saya ngobrol, ipar saya kebetulan tinggal di Amerika, dia udah warga negara sana, saya ngobrol banyak sama dia. Dia bilang, Debbie, you know, dia bilang gitu, toko-toko Toys R Us, Mercy yang di Amerika semuanya Messi, yang gede-gede banget, ini mereka semuanya udah beralih ke online, dia bilang gitu. Tokonya udah mulai tutup semua, dia bilang gitu. Itu 2019. Lu kalau masih mau bertahan sama toko tradisional kayak begini, cepet atau lambat lu akan mati. Dia bilang gitu. Kata-katanya terus nyangkut di kepala saya, teman-teman. Tapi apakah saya percaya gitu aja, teman-teman? Dia bule, saya bukan loh, teman-teman. Beda Amerika sama Indonesia gitu. Indonesia sangat lambat, saya mikirnya gitu. Akhirnya saya survei ke beberapa toko di ITC. Bener, teman-teman. Toko-toko yang pemiliknya udah rada berumur, langganan saya zaman anak saya bayi, tokonya pelan-pelan mulai slowing down. Mulai sepi. Jadinya saya survei ke Mangga 2, ke Kuningan, ITC yang rame-rame. Dan semuanya saya lihat ini bisnis tradisional lama-lama akan slowing down kalau kita nggak bisa ngikutin zaman. Di situ mulai saya takut teman-teman. Ini boro-boro kalau mau nyekolahin anak saya di luar negeri, saya mau beli rumah aja kayaknya nggak bisa ini kalau bisnis saya akan turun begini nih trennya. Singkat cerita melalui beranteman panjang sama suami ya teman-teman ya. Suami berusaha narik saya terus ke Pru, dia bilang gua butuh lu. Guanya nggak mau teman-teman, kayaknya jiwa saya udah bisnis banget nih, dagang banget nih. Saya nggak suka nih pru-pruan.
Akhirnya saya mutusin join, bukan gara-gara suami saya, gara-gara Pak Supardi Husin, leader saya waktu itu. Saya ke rumahnya dia sampai jam 2 pagi, saya ngobrol berdua aja sama dia. Nggak ada istrinya, nggak ada suami saya juga. Pak Supardi cuma mendengarkan keluh kesah saya, teman-teman. Akhirnya Pak Supardi kan termasuk one billionaire juga ya teman-teman ya, maksudnya leader gede juga gitu. Dan saya tahu dia nggak sedetail Richard orangnya. Mungkin bikin ilustrasi aja mungkin nggak bisa, teman-teman ya. Dia, tapi timnya gede banget. Pak Supardi hari itu cuma ngomong sama saya, "Debbie, saya lihat kamu punya sesuatu yang Richard nggak punya," dia bilang gitu. Eee, saya selalu compare sama Richard ya teman-teman, karena Richard auditor, saya berasanya dia pinter, lulusan Amerika, dan saya berasa kayak selalu di bawah dia. Makanya saya berasa kayak saya nggak cocok kerjain bisnis ini tuh nggak cocok, kerjain bisnis pro. Gaptek banget gitu teman-teman ya, ngecek email gaptek, ngecek apapun gaptek teman-teman. Jadi saya berasanya kayak nggak cocok ini bisnis buat saya. Joget bisa, Mimi House bisa, ajab-ajab bisa. Nah, Pak Supade cuma lihat itu teman-teman, "Saya lihat kamu punya sesuatu yang Richard nggak punya. Kenapa nggak mulai dari situ aja dulu?" Saya nggak ngomong iya, tapi saya nggak ngomong enggak juga teman-teman. Tapi mulai dari situ teman-teman, obrol yang kita sampai jam 2 pagi itu, saya cuma curhat dan nangis. Saya udah bilang dia, "Pak, bisnis ini cocoknya buat Bapak. Saya emang cocoknya bisnis biasa. Nggak semua orang Pak cocok di bisnis prudensial, jadi Bapak jangan paksain saya untuk saya kerjain ini." Padahal saya join duluan loh teman-teman. Tapi saat saya nggak percaya diri sama saya sendiri, saya ngomong gitu, "Coba aja mulai dulu. Kalau sampai anak kamu nggak bisa capai mimpinya, nggak bisa sekolah dengan baik, bukan anak kamu yang salah, kamu yang salah." Dia bilang gitu. Kata-katanya malam tapi nusuk teman-teman buat saya. Akhirnya tanpa ngomong iya, tanpa ngomong enggak, per besokannya saya bikin janji temu teman-teman. Punya janji temu teman-teman? Nggak punya teman-teman. Punya teman? Nggak punya, kan saya kerja terus dari umur 20-an. Dan saya nggak mau prospekin customer toko saya. Takut nanti customer dateng mau nyari barang bayi, lah kok enciknya asuransi gitu. Malah toko bayinya nggak laku, asuransinya nggak laku, saya mikir gitu. Akhirnya saya prospek kemana teman-teman? Tiap pagi saya cuma lari pagi. Di situ ketemu banyak orang nggak? Lari pagi juga cari yang gratisan, saya cari komunitas yang gratisan. Lari cuma muterin Central Park tuh teman-teman. Tiap pagi itu ada orang yang lari. Sampai akhirnya nyapa-nyapa-nyapa sampai jadi satu komunitas. Terus masuk juga komunitas bareng Cici ya Ci. Kita kenal di komunitas lari sama Cici ini, karena suka lari. Saya ikut komunitas lari CP, ikut komunitas lari PIK, lari mana aja deh, Alam Sutra juga boleh, yang mana aja, yang penting saya ketemu orang. Kata Pak Supadi, yang penting lu ketemu orang aja. Ya udah saya mulai aja teman-teman bodoh-bodoh jalan gitu. Dari situ ada nggak closingan? Ada teman-teman. Closingan pertama saya manajer Gold Gym teman-teman waktu itu. Sampai sekarang polisnya masih issued. Cuma gara-gara saya melakukan hal kecil yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Biasanya kalau teman-teman ke gym, mami-mami sekolah, pakainya apa teman-teman? Sandal jepit, celana pendek, kaos oblong ya teman-teman ya. Karena habis itu mau jemput anak sekolah. Kalau enggak saya balik lagi gawe ngurusin toko. Tapi gara-gara saya kerjain pro teman-teman, mulai besokannya, saya pulang nge-gym dandan kayak begini teman-teman, kayak orang mau ngantor. Itu si manajernya bilang sama saya, kan kenal ya teman-teman, dia guru yoga saya juga. Dia ngomong sama saya, "Debbie teh mau kemana?" Dia bilang gitu. "Biasanya tiap pagi pakai celana pendek, sekarang kenapa pakai baju gini terus? Debbie teh sekarang ngantor," dia bilang gitu. Saya cuma ama bilang dia, "Cici saya di Prudential." Akhirnya dia curhat lah teman-teman, dia ngambil ama membernya hilang. Di situ case pertama saya. Case kedua saya teman-teman, saya closing 10 juta per bulan waktu itu sama pebisnis Mangga 2. Case kedua saya datang ke ruangan yoga, kepretin buku polis yang waktu itu udah buku polis merah ya teman-teman ya. Saya teriak bawa buku polis merah, cuma bawa doang buku. Si Koko nanya teman-teman, ya namanya juga usaha ya teman-teman, saya juga nggak ngerti mesti gimana kerjain pro gitu ya. Saya bawa buku polis merah, si Koko nanya sama saya, "Debbie saya punya polis kok buku polis saya nggak setipis yang kamu bawa ya." Padahal itu kan saya mau ngirim buat si manajernya itu kan. Saya bawa ke ruangan yoga. "Kok saya punya nggak seperti kamu ya?" "Kok sorry, kalau saya agent yang special limited edition." Saya bilangnya gitu, ngecap doang teman-teman. "Saya nggak main buku tebel kok," saya bilang gitu. "Saya mainnya buku tipis-tipis begini. Ini manfaatnya lebih bagus kok."
Singkat cerita dia bilang, oh gitu, agent saya nggak pernah ngomong loh, ada yang spesial kayak begini. Boleh nggak kamu datang ke toko saya? Ini udah kenal ya teman-teman ya, posisinya udah kenal karena kita tiap hari ketemu latihan bareng yoga. Datang ke tokonya dia, singkat cerita dia closing lah satu keluarga, ambil plan Singapura semua gold teman-teman 4 orang. Di situ saya closing 10 juta per bulan dan di situ saya mulai berasa kayak oh Prudential ternyata masuk akal juga buat dijalankan. Disitulah awal saya kerjain Prudential sampai hari ini teman-teman. Dan poinnya yang mau saya sampaikan apa teman-teman? Saat saya kerjakan, saat saya balik ke Prudential teman-teman, tadinya kita itu tiap tahun kan Richard yang kerjain sendiri. Di sini ada yang kapelan teman-teman? Ada yang kapelan? Ada ya? Kalau kapelan, dua-duanya kerjain serius, hasilnya akan sangat luar biasa. Yang nggak punya couple, nanti buka apa ya Tinder segera cari jodoh ya teman-teman ya. Kalau kepepet banget, yang penting kapelan deh. Yang penting punya couple. Jadi strength-nya ada dua, suami sama istri gitu ya. Enggak sih teman-teman, bercanda ya teman-teman. Nah, waktu saya kembali dan saya mindset-nya udah bener, udah serius teman-teman. Richard narik gue, dia cuma bilang apa teman-teman? Gua lihat lu tuh sangat suka buka toko-toko kecil, ngumpulin cuan yang dari toko, terus saya buka lagi sihlin, teman-teman saya buka lagi apa. Lu tuh suka kerja sampai capek pun suka, kenapa lu nggak pakai di Pro aja, dia bilang gitu. Waktu itu saya lagi pengen franchise Indomaret. Cuannya berapa Indomaret teman-teman? Modalnya franchise-nya aja 400 juta, belum lahannya teman-teman. Belum dekornya, itu 400 juta teman-teman. Cuannya berapa sebulan? 20 juta, itu pun mau saya ambil teman-teman. Richard bilang, kenapa daripada lu ngerjain itu, kenapa lu nggak coba di Pro aja? Saya bilang apa bagusnya di Pro? Gini nih, gua kasih gambaran lu. Dia nggak kasih hitungan yang susah teman-teman, karena saya nggak mudeng juga teman-teman. Lu create satu leader bisa ngasilin lu 5 juta sebulan. 5 juta aja, nggak usah 10 juta deh. Oke nggak buat lu? Jadi kerjaan gua apa? Ya udah, lu create aja. Kalau lu mau cepet, Tiau ya lu create aja 20 leader. Saya mikir masuk akal ini. Ya udah, dicoba aja. Cuma dari situ teman-teman. Akhirnya saya di otak saya kerjain pro sama dengan harus create leader teman-teman. Saat mindset saya benar kerjain pro-nya, di tahun 2019, tahun pertama saya berarti di pro ya teman-teman ya. Dari yang tadinya Star Club, di bulan Juni kita capai PCC pertama kita. Bulan Juni PCC saya lupa deh, kalau nggak PCC leader, PCC penjualan. Di bulan September kita capai PCC lagi. Jadi di tahun itu kita capai double PCC dari yang tadinya cuma Star Club pas-pasan teman-teman. Itu tadi Sandepan saya, Sandepans 2019. Dan sampai tahun berikutnya, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, PCC terus nggak pernah berhenti teman-teman. Gara-gara mindsetnya udah benar teman-teman. Dari yang tadinya nggak punya leader satupun, di 2019 kita create naikin leader, naikin leader, naikin leader terus teman-teman. Sampai hari ini teman-teman. Oke teman-teman, itu baru pembukaan. Sekarang masuk materi. Masih semangat nggak teman-teman? Teman-teman tahu ini sekarang udah Q4? Boleh nggak ngomong ke kiri kanannya? Lihat temennya di kiri kanan bilang, masih mungkin. Masih mungkin. 3 bulan masih mungkin. Nothing is impossible ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mulai dari sini teman-teman. Kayak yang tadi saya cerita background saya, semuanya dimulai dengan why. Ada orang yang bilang why, ada orang bilang visi, ada orang bilang goal. Terserahlah teman-teman mau bilangnya apa. Buat saya, kalau kita pergi suatu tempat, kita nggak tahu tujuannya, kita bakal nyampe nggak? Muter terus kan teman-teman ya. Di Google Map pun kita kalau nggak masukin tujuan, Gojek juga bingung loh mau bawa kita kemana. Terserah, goalnya itu nggak harus selalu PCC, COT, itu bukan teman-teman. Itu goal prudensial teman-teman. Tapi waktu saya join sini, goal saya adalah berapa rupiah yang harus saya take home pay, yang harus saya bawa pulang. Saya mulai di prudensial dengan bisnis tiba-tiba tutup. Otomatis utang saya ke supplier banyak nggak teman-teman? Banyak. Terus barang sampai sekarang masih ada di rumah. Nggak saya jual. Jadi utang barang ada nggak ke supplier? Utang banyak, rumah saya baru beli teman-teman. Itu juga cicil teman-teman ke bank.
Apartemen saya juga baru ambil teman-teman, jadi saya mulai di Prudential dalam kondisi minus teman-teman. Kalau saya nggak kerja beneran, ini rumah saya disita bank. Apartemen saya diambil ini sama developer teman-teman. Jadi saya bekerja super serius 2019 teman-teman. Karena kepikiran rumah saya dicicil. Makanya jadi saya harus tahu angka yang saya harus bawa pulang berapa dari Prudential. Kalau saya kerjain Pru. Nih, semua hal yang kita kerjakan selalu diawali dengan why dan ditutup dengan goal. Tanpa goal jelas, mimpi kita cuma wacana. Setuju nggak teman-teman? Kalau saya suka ajarin tim saya untuk convert teman-teman. Oke, lu mau 50 juta per bulan, mau 20 juta per bulan, berarti lu harus capai ini gitu. Oke, kalau lu nggak bisa kerjain sendiri, berarti lu harus punya rekrutan sejumlah ini. Saya suka convert dari rupiah, bukan dari pencapaian MDRT, COT, TOT. Itu cuma buat saya cuma title teman-teman. Tapi yang paling benar adalah leader teman-teman. Eh, ini ada teman-teman lihat nggak yang sebelumnya? Ya, ini teman-teman lihat sesuatu nggak di sini? Kosong ya teman-teman. Ada yang ngelihat sesuatu di sini? Apa mata saya yang salah? Titik-titik karena layarnya kotor. Benar teman-teman, ini sebuah layar kosong teman-teman. Ini udah bulan Oktober. Kalau kita nggak bisa kosongin semuanya yang ada di pikiran kita sekarang, teman-teman, untuk capai ending 3 bulan ini, teman-teman, nggak bakalan capai, teman-teman, beneran. Saya sendiri itu di rumah juga bukannya selalu baik-baik aja. Ada orang tua sakit, ada beranteman sama suami, ada urusan anak, ada urusan tim, ada urusan agensi yang mesti diberesin. Jadi tiap hari ya kayak benang ruwet aja otaknya teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Kalau hari ini nih teman-teman Enrich nih, kita mulai semuanya dari sebuah kertas putih di bulan Oktober ini. Kita mulai tulis lembaran baru, biarpun waktunya 3 bulan teman-teman, tapi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Adik saya, salah satu adik saya, kerekrut di bulan Oktober, naik promosi AAD di bulan Desember teman-teman, 2 bulan. Adik saya yang lain 3 bulan teman-teman. Adik saya rata-rata 2 sampai 4 bulan lah teman-teman naik promosi AAD. Jadi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman asal dikerjakan teman-teman. Nih teman-teman, ini kemarin saya cari ya teman-teman ya. Teman-teman hari ini hadir di ruangan sebelah kiri atau kanan? Kemarin waktu sebelum saya bikin materi ini, saya jujur lagi di sebelah kiri, teman-teman. Karena lagi banyak masalah yang harus saya beresin. Lumayan stres, capek banget. Help me, bestie. Saya lagi ada di sebelah kiri. Saya berasa saya nggak strong, teman-teman. Saya berasa kayak banyak banget pusing, teman-teman. Sebelum saya diundang ke sini, cuma saya mikir ini nggak bener kalau saya gini terus. Sampai saya mikir bodoh amat sama puru-puruan, urusan saya sendiri aja banyak. Ya udah bodoh amat saya tahun ini nggak capai goal. Tapi teman-teman bersyukur banget hari ini saya diundang ke sini. Kalau kita lagi bawain kayak begini vibrasinya harus positif nggak teman-teman? Kalau nggak positif nyampe loh vibrasinya. Jadi saya cuma mikir, pokoknya sebelum Sabtu saya harus udah beres nih. Sebelum Sabtu saya harus udah bener nih. Jadinya selama waktu seminggu ini saya punya PR beresin diri saya sendiri teman-teman. Di sebelah kanan ini adalah buku yang ditulis sama mentor saya, David Cokro. Dia salah satu cucunya Lipo Group, dia suka mentoring saya tentang leadership teman-teman. Teman-teman lihat nggak? Ini itu semuanya tulisan kata-kata di atasnya. Ini dia gambar sendiri pakai tangannya. Dia tulis tentang dream, dia tulis lagi tentang goal, dia tulis lagi tentang attitude, solution. Itu tulisannya semuanya, dia tulis lagi tentang captive logic gitu. Semuanya tentang kata-kata positif teman-teman. Hari ini teman-teman adalah tentang apa yang teman-teman set di pikiran teman-teman. Ini buku ya, dalamnya buku ya. Tapi ini semuanya tulisan-tulisan positif teman-teman. Beda banget sama coretan yang di sebelah kiri. Nah, hari ini teman-teman mau hadir ke sini dengan mindset yang mana? Yang penuh coretan banyak keluhan, apa teman-teman mau mindset yang aku pasti capai di tahun ini?
Itu pilihannya ada di teman-teman sendiri. Kita lahir bukan dengan kondisi yang sama ya teman-teman ya. Ada yang terlahir sultan, ada yang terlahir ini. Tapi itu nggak ada jaminan teman-teman untuk di sini bisa sukses. Yang di sini tulisannya penuh keluhan, yang di sini tulisan positif. Hari ini teman-teman boleh pilih, teman-teman mau di row sebelah kanan atau sebelah kiri teman-teman. Ini semuanya kata-kata positif ya, hope, dream, teman-teman. Ini semuanya kata-kata yang positif teman-teman. Erase the noise and focus, teman-teman. Buang hal-hal yang menguras emosi, teman-teman. Stop komplain dan berpikir kreatif, teman-teman. Kalau mau komplain, semua orang pasti bisa komplain, teman-teman. Ada mbak di rumah yang pulang kampung, ada mamanya yang lagi sakit harus ini, ada yang putus cinta. Ada nggak yang putus cinta, teman-teman di sini? Ada tim saya yang lagi putus cinta, galau banget, teman-teman. Nggak kerja, teman-teman. Apa yang coach saya selalu ngomongin saya, teman-teman? Dia selalu ingetin saya untuk see every people as 10, teman-teman. Saat kita bisa melihat orang yang ada di tim kita, nilainya 10, teman-teman. Teman-teman, setiap orang pasti punya kelemahan sama kelebihan nggak? Setuju ya? Nah, kalau kita bisa melihat seseorang nilainya 10, even mbak kita, mbak di rumah, saya di rumah itu marah sama mbak itu setahun belum tentu sekali, teman-teman. Sama Richard lumayan sering. Lumayan sering. Sama mbak jarang, nanti dia keluar saya pusing. Kalau Richard masih stay, jadi aman. Jadi kalau kita bisa ngelihat orang nilainya 10, teman-teman, kita akan lebih less komplain, teman-teman. Sama supir saya juga hampir nggak pernah marah. Jadi kalau dia salah, dia ini, ya udahlah, toh udah dilakukan kesalahannya. Yang penting ke depan jangan diulangin lagi. Mbak saya udah kerja sama saya 11 tahun, teman-teman. Hampir nggak pernah saya marahin, teman-teman. Karena saya ngelihat, oh dia punya kelebihan kok. Oh dia punya kelebihan kok. Jadi marah saya itu kecil ke mereka, teman-teman. Even ke tim saya juga jarang, teman-teman. Marah-marah tuh jarang, hampir nggak pernah, teman-teman. Karena saya selalu ngelihat, even tim saya yang kayak modelnya kayak begini, mereka tuh punya value yang orang lain nggak punya juga gitu. Jadi biasakan melihat every people as 10 nilainya, teman-teman. Supaya kita lebih banyak bersyukur gitu, teman-teman. Nih teman-teman, ini dua ini adalah hasil gambaran biasa. Yang satu dia pakai bawang merah, yang satu dia pakai klip. Dua-duanya sebenarnya bisa aja digambar biasa teman-teman. Tapi karena mereka mau berpikir lebih kreatif teman-teman, jadinya ya hasilnya beda teman-teman. Kita di kerjaan ini juga butuh banget teman-teman untuk kreatif. Belakangan di sini teman-teman ada yang jual PSP nggak? Jarang yang jual PSP. Saya kemarin habis jualan PSP teman-teman, nggak gede, cuma 100 juta teman-teman, tapi ya lumayan buat nambah-nambah API. Caranya, caranya yang pertama di list teman-teman. Calon prospekan teman-teman yang umurnya masih masuk di usia PSP, udah penyakitan, udah nggak bisa ngambil asuransi, cobalah diajak ngomong lah. Terus benci banget sama asuransi, coba deh di list-list orang-orang yang begitu. Biasa kita ngelis orang-orang positif ya. Ini di list aja orang-orang yang penyakitan, nggak suka asuransi, itulah calon nasabah-nasabah PSP, teman-teman. Ngomongnya. Jadi kemarin saya ketemu sama orang sebenarnya dia cuma transit di Jakarta. Dia suaminya pernah saya tawarin tapi nggak bisa ngambil. Udah sakit gula dan lumayan tinggi gulanya. Jadi udah nggak mungkin ngambil punya. Istrinya bekas kanker. Bahkan masih bolak-balik ke Pineng untuk treatment kanker payudara. Saya cuma jemput dia di rumah ajakin ngopi karena dia baru landing dari Eropa. Besokannya dia mau pulang ke Malang, masih saudaranya nyokap. Saya ngomong ke dia gini, selama di mobil, ini ngobrol di mobil doang. Ci Koko, ini Prudential lagi keluar produk bagus banget, saya bilang gitu. Kita pas ngomong harus pede, bagus banget, saya bilang gitu. Cici tahu nggak, Koko tahu nggak, ini ya kita nabung duitnya dijamin. Kita bilangnya gitu teman-teman. Saya bilangnya gitu ke dia ya. Kebetulan dia ada bisnis, punya pabrik, bisnisnya udah mulai slowing down karena mereka udah mulai tua dan mereka mau santai katanya.
Tapi mereka suka jalan-jalan ke Eropa, ke Thailand, suka jalan-jalan. Dari ngobrol-ngobrol di tempat kopi ini kita tahu. Singkat cerita gue bilang sama cicinya, Ci, Koko, Cici sama Koko kan lihat ini bagus. Boleh nggak Cici Koko ceritain ke temennya Cici Koko? Kalau ini tuh bagus. Ini ya Cici Koko ya kalau ngambil ini udah bener-bener macam kayak arisan. Gue bilang gitu. Bayar, 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 bayar. Nanti di tahun ke-8 duitnya cair, 9 cair, 10 cair. Di tahun ke-20 duitnya dibalikin 100%, masih ada lagi bunganya, 65%. Saya bilang gitu teman-teman. Singkat cerita, bagus ya ini, bagus ya. Dia nggak closing teman-teman, tapi nelponin temannya 3 orang. Prudential bagus nih, aku lagi sama agent nih, Prudential ada yang bagus. Umurnya nggak bisa, nggak masuk. Yang kedua ditawarin kan ini udah tua ya, umurnya nggak masuk juga. Dia nawarin lagi temen turnya nggak masuk juga. Rata-rata pokoknya umurnya nggak masuk. Ada satu lagi masih dipikirkan. Gara-gara dia telepon, dia sendiri pengen teman-teman kayaknya. Terus akhirnya dia bilang, coba sih kalau buat aku berapa Debbie? Dia bilang gitu. Oh ini nggak ngaruh Ci, buat aku mahal ya, kan aku udah tua. Dia bilang gitu. Oh ini nggak ngaruh, ih nggak ngaruh. Ini mau Cici 2 tahun, Cici 60 tahun, sama bayarnya. Enak pol, saya bilangnya gitu. Ini orang Jawa teman-teman. Enak pol ini, biasanya kalau udah tua kan mahal. Oh bagus juga ya ini kalau gitu, kalau nggak ngaruh. Coba bikinin aku, paling kecil ngambilnya berapa? Dia bilang gitu. Murah pol Ci, nggak nyampe 2 juta sebulan, saya bilang gitu. Kan paling kecil teman-teman tahu berapa? 22 juta. Kalau ngomong angka 22 juta, gede nggak teman-teman buat mereka? Kayak gede. Jadi saya kalau ngomong premi, selalu saya bagi bulanan biar kecil. Ini murah pol, Ci, nggak nyampe 2 juta, saya bilang gitu. Setahun 22 juta, saya bilang gitu. Singkat cerita, dia bilang, ya udah deh, coba hitungin buat aku. Tapi kayaknya, saya bilang, tapi kalau buat Cici 22 juta, nggak enak loh, Ci, nggak berasa nanti waktu Cici ngambil. Kan Cici masih suka ngopi-ngopi gini, suka jalan-jalan. Gak berasa loh Ci, duitnya kecil banget. Kalau Cici bisa nyisihin lebih, mendingan lebih. Ini nabung loh Ci, nabung. Gratis asuransi jiwa, saya bilang gitu. Singkat cerita dia bilang, ya udah coba bikinin aku dep 50 juta. Dia bilang gitu. Dia closing 50 juta, bilang sama suaminya, yang ngambil aku aja ya. Suaminya bilang, loh kenapa kamu doang? Aku juga mau. Bikinin aku juga. Singkat cerita mereka closing on the spot 100 juta teman-teman. Kemarin saya lagi nawarin juga satu orang lagi teman-teman, sambil hair dryer di tempat gym teman-teman. Singkat cerita, ini cuma obrolan 5-10 menit ya, orang nggak kenal karena saya cuma hair dryer, tanya Cici tinggal di mana. Nah saya tuh suka closingin orang yang semi-semi nggak kenal gitu loh teman-teman. Cici tinggal di mana? Oh Cici bisnis apa? Dia ceritakan bisnisnya lagi slowing down, bla bla bla. Akhirnya dia balik nggak tanya saya. Dia tanya saya balik kerja di mana? Selalu saya langsung jawab Prudential. Biar langsung ke sensor. Kalau apa sih? Ke saring ya teman-teman ya. Kalau lu mau temenan sama gua ya oke, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Ngobrol dia cerita, Cici kerjaan apa? Saya Prudential, saya bilang gitu. Oh aku punya loh Prudential. Tapi udah lama banget, plan yang lama banget dia bilang gitu. Nilai tunainya kayaknya sekarang udah banyak, tapi kecil loh saya bayarnya. Oh nggak apa-apa Ci, nggak masalah, saya bilang gitu. Daripada Cici ambil plan yang lama, unit link, itu udah nggak bagus manfaatnya, belum sesuai tagihan dan lain-lain, dia ngambilnya investasi lagi teman-teman. Mendingan Cici pindahin ke yang pasti-pasti aja. Saya jualan lagi PSP teman-teman, karena dia nggak nyari insurance. Dia cuma mau pindahin nilai tunai teman-teman. Cici ambil aja. Ini belum mendapat janji temu ya, tapi dia mau ketemu saya. Saya bilang sama dia, ini Cici persis kayak beli apartemen. Saya waktu itu ngomongnya ke dia beli apartemen teman-teman, bukan arisan. Karena ini Cici pebisnis punya pabrik. Anaknya mau sekolah di Australia dan lain-lain, dia punya pabrik. Kalau sama pebisnis, bahasa arisan masuk nggak teman-teman? Nggak semua pebisnis itu suka dengan arisan ya teman-teman ya. Kalau ibu-ibu gitu yang gampang-gampang gitu suka. Tapi ini pebisnis, Cici mau nggak punya aset apartemen yang pasti laku dijual? Ini bener-bener konsepnya kayak begitu, Ci. Oh gimana ini? Prudensial yang baru, dia bilang gitu. Cici bayar, Ci, 8 tahun. Cici cicil nih selama 8 tahun. Preminya terserah Cici. Paling kecil 22 juta. Murah kan Ci, beli apartemen segitu sebulan nyicil nggak nyampe 2 juta. Saya bilang gitu. Oh murah sih, ini oke sih, dia bilang gitu. Nanti Ci di tahun ke-8 apartemen Cici udah pasti tersewa, saya bilang gitu. Di tahun ke-8 Cici udah pasti bisa menikmatin uang sewanya. Ada yang nggak mudeng teman-teman di sini?
Langsung tanya ya, ya. Tahun ke-8, ke-9, ke-10 Cici akan terima uang sewanya dan terus naik loh, Ci. Itu teman-teman boleh bikin ilustrasinya dulu ya. Saya kalau mau ketemu nasabah, saya bikin dulu di Excel. Jadi mempercepat. Kan kalau orang ada yang visual dengar, ada yang visual angka langsung lihat ya. Mostly orang ya lebih suka lihat langsung angka. Nanti di tahun ke-20, Ci, saat anak Cici udah selesai kuliah, mungkin udah butuh modal kerja, saya bilang gitu. Apartemen Cici ini dijamin pasti laku. Padahal saya punya apartemen aja kagak laku-laku deh dijual. Harganya stuck. Kalau ini duitnya Cici dibalikin semuanya Cici cash, saya bilang gitu. Dia bilang ini menarik banget. Boleh nggak nanti kapan kamu ke rumah Cici di Pondok Indah, kita lihat polisnya Cici, dia bilang gitu. Dapat satu janji temu nggak teman-teman? Closing nggak? Nggak tahu teman-teman, usaha aja kan sambil hair dryeran santai-santai teman-teman ya. Tapi lumayan kalau dia ngambil, saya mikirnya bisa garap satu keluarganya. Nah itu yang belakangan saya pakai untuk jualan PSP. Kalau jual jiwa ya idenya masih mirip-mirip kayak yang lama teman-teman. Saya bilang Cici kan juga punya polis, kebetulan dia ngomong udah lama. Jadi saya suka pakai ceritanya dia buat balikin lagi ke dia gitu Ci. Cici kan toh juga punya polis udah lama banget. Ini kan cuma pindahin duit, Ci. Polis Cici udah dari kapan? Saya tahu polisnya dia udah mau 20 tahun dan stuck, Ci. Cici kan sekarang masih 40-an. Umur 60 Cici bisa pakai buat anaknya Cici atau buat dana pensiun Cici. Saya bilang gitu. Karena ini dia kemarin cerita banyak ngeluh, teman-teman. Worry akan masa depan. Kita udah makin tua tapi kok makin kecil dapatnya gitu, makin usahanya makin turun dia bilang gitu. Sampai dia bilang anak-anak gue nggak usah jadi pengusaha deh, biar jadi karyawan aja semuanya di Australia. Dia bilang gitu. Jadi ini orangnya begitu, saya bilang mau nggak Ci, gue kasih jaminan masa tua Cici, duit pensiun dari Prudential yang ditabung dari sekarang. Dia tertarik teman-teman. Eh, yang berikutnya saya mau bahas tentang work-life balance teman-teman. Berapa banyak di sini teman-teman yang suka terjebak sama kata-kata work-life balance? Sering dengar nggak? Jadi pengen balance life sama kerjanya. Buat kira-kira bisa dicapai kapan teman-teman? Banyak orang kejebak ini teman-teman. Pengen kerja balance, liburan balance, sama anak balance. Menurut teman-teman, kalau masih ngerintis bisa nggak teman-teman? Nih ya, kita nggak akan bisa punya work-life balance kalau belum punya sesuatu untuk diseimbangkan. Sesuatunya apa teman-teman? Bentar. Nih teman-teman, banyak orang mau punya liburan yang oke. Itu cuma boleh Koko Erison sama Cici Yohana aja ya. Teman-teman jangan deh, jangan, pokoknya jangan. Saya pun jangan, teman-teman. Pergi nggak pulang-pulang sampai ke ujung Berung, teman-teman. Sampai nggak ketemu lagi di peta, nggak tahu tuh daerah mana, teman-teman. Nggak pulang-pulang, teman-teman. Saya buka IG-nya Koko Erison aja pusing, teman-teman. Ini orang pergi lagi, habis Dubai pergi lagi, pergi lagi. Udah, itu cuma buat Koko Erison aja. Kita jangan, masih nyicil teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak punya, maninya aja nggak punya, teman-teman gimana mau balance teman-teman? Saya suka bingung kalau tim saya pada bilang, Cik saya pengennya balance life. Oke deh balance life, dia bilang gitu. Bisa tiap hari berdoa terus teman-teman. Kalau duitnya aja nggak punya gimana teman-teman? Mau family-nya oke gimana teman-teman? Besok aja masih mumet bayar uang sekolah teman-teman. Tim saya ada tuh, bayar uang sekolah aja empot-empotan, udah pengen jalan-jalan teman-teman. Mau bayar uang pangkal aja empot-empotan, di sini nggak ada. Semuanya sejahtera kaya raya kayak Koko Erison ya teman-teman ya. Jadi teman-teman menurut saya, kalau teman-teman belum bisa dapetin balance-nya, duitnya, teman-teman, ya nggak usah, bayar dulu aja harganya sekarang teman-teman. Kerja lebih keras teman-teman. Banyak nonton-nonton YouTube deh teman-teman. Saya kalau lagi ngedown nontonnya YouTube teman-teman. Lihat aja orang-orang yang sukses, kerjanya berapa jam sehari. Elon Musk berapa jam sehari? 16 jam kerjanya. Bukan 8 jam, bukan office hour teman-teman.
Saya pun suka ngoceh ke Richard, ke tim saya kadang, ke adik saya. Ini ya, Pru ya, katanya pasif income. Ini saya kerja udah mirip kayak restoran Fongseng, saya bilang gitu. Teman-teman tahu Fongseng? Tutup cuma 3 jam. Nah saya tidur kadang cuma 4 jam teman-teman. Saya suka bercandain sama adik saya. Kita Fongseng guys, hari ini guys, semangat guys. Saya suka bercandaan gitu teman-teman sama adik saya. Karena tidurnya dikit teman-teman. Waktu buat anak ada minimalis teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, kan sekarang lagi usaha teman-teman. Nanti kalau duitnya udah banyak kayak Cici Yohana, gak usah kerja terus teman-teman, jalan-jalan aja terus, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman pernah boleh minta videonya dulu? Ini yang sering saya tonton hampir tiap hari. Mungkin teman-teman tahu ya, anak muda cecungu ngomongnya agak kasar, tapi dia sukses banget. Mungkin tipe Koko Erison waktu mudanya, ngomongnya pedas setajam silet, tapi dia sukses, nggak masalah teman-teman. Omongan yang banyak gue dengar Iya, adalah kerja keras sama dengan kekayaan. Banyak sekali orang yang gue tahu kerja sangat keras tapi nggak pernah kaya-kaya. Kerja keras itu adalah sesuatu hal yang mulia dan itu adalah awal dari kekayaan. Ya gue bilangnya awal dari kekayaan, tapi bukan sama dengan. Bukan lu kerja keras pasti lu menjadi kaya, itu tidak. Dunia ini tidak bekerja dengan adil. Ada orang yang bekerja keras seumur hidup dia dari pagi sampai malam dan dia juga tidak kaya. Apalagi orang yang tidak bekerja keras sudah pasti tidak kaya. Yang bikin kaya itu bukan kerja keras, tapi kerja benar, ya, kerja dengan hikmat, di ladang yang tepat, di waktu yang tepat juga. Kadang dunia ini tuh bukan seberapa keras lo mendayung, tapi lo mendayung dengan kapal apa. Ada beberapa industri di dunia ini di bawah matahari ini yang bikin lebih banyak orang kaya dibanding industri yang lain. Itu adalah fakta yang terjadi. Kalian semua yang di sini itu harus belajar melihat peluang yang biasanya orang lain nggak bisa lihat. Apakah lu bisa jadi orang kaya dengan jualan nasi goreng bekerja keras dari pagi sampai malam? Jawabannya bisa. Mungkin lu nabung untuk bikin gerobak kedua, gerobak ke-10, gerobak ke-20. Kaya. Yang kedua, kebohongan yang banyak gue dengar adalah kerja keras sama dengan oke. kekayaan. Banyak sekali orang yang gue tahu Video kerja ulang, sangat keras tapi nggak pernah. Oke, teman-teman lihat nggak apa yang dia omongin? Kendaraan yang tepat. Setuju nggak teman-teman? Teman-teman, tadi saya ceritakan, saya jualan Sihlin, saya nembak brandnya Sihlin, plek ketiplek sama. Jualannya cuma beda 4 blok dari Sihlin. Saya jualan persis di depan pintu masuk Binus. Rame nggak teman-teman? Rame pol teman-teman. Gorengnya sampai kalau pulang dari warung, teman-teman dari warung Sihlin saya, kaki naik ke atas, kepala di bawah, tiap malam begitu. Karena tremor teman-teman tiap pulang dari warung, gorengnya banyak banget kalau pegawai lagi nggak masuk, berdiri terus seharian. Saking panasnya tuh di Binus Jalan U, saya bisa nggak pipis seharian. Karena keringetan terus. Ini bener cerita. Biarpun saya minum nggak bisa pipis teman-teman, karena keluar terus dari keringet, panas banget. Rame banget. Sebulan mentok-mentok dapatnya berapa saya teman-teman? Sehari kalau Silin di CP kan jual 600, saya sehari tuh jual 300 pack kayaknya teman-teman. 300 pack goreng ayam dada ayam itu teman-teman, menurut teman-teman duitnya berapa? Sekitar 30 juta lebih teman-teman, nggak bisa lagi tambah. Itu kalau lagi rame banget. Kerjanya capek banget teman-teman. Dari toko buka sampai tutup. Pegang gorengan, bersihin dapur, punya karyawan 3. 2 buat ngirim, 1 buat bantu kasir. Capek banget. Mentoknya segitu-segitu aja. Karena kendaraan saya nggak pas. Waktu saya kerjain toko, ada nggak duitnya? Ada. Dapat nggak 100 juta per bulan? Dapat. Kerjanya gimana teman-teman? Capek banget teman-teman. Mesti ke Tanjung Priuk ngirim barang, mesti ke ekspedisi ngangkutin karung dari lantai 1 ke lantai 3 kalau lagi nggak ada pegawai. Itu kerjaan saya dulu. Makanya tangan saya nggak bisa cantik-cantik kayak mungkin di sini cici-cici ya cantik gitu. Tangan saya urat-urat semua karena ngangkatin karung dulu kerjanya. Jadi apakah ini kendaraan yang tepat? Ini kendaraan yang tepat sekali teman-teman. Karena saya perhatiin, income-nya leader-leader yang di atas 100 juta bukan kayak orang-orang di kantor. Saya suka ngobrol sama Richard, dia dulu kerja di Ernst Young dan Sinarmas. Saya tanya, yang VP ada berapa orang? Gaji VP berapa? Yang income di atas 100 juta itu cuma segelintir banget teman-teman. Dan itu nggak achievable buat kita yang kerja biasa-biasa aja. Beda sama di Pro, bodoh-bodoh jalan aja ya udah pasti bisa 100 juta ke atas kalau dikerjain serius.
Jadi saya cuma mikir, ini kendaraan yang pas yang masih saya kerjakan. Karena income-nya semakin saya rajin, semakin bisa jebol plafon saya, teman-teman. Dibutuhkan apa, teman-teman? Kreativitas aja, teman-teman. Nah, sekarang saat teman-teman dengar bisnis prudensial, apa artinya buat teman-teman? Ada dua pandangan tentang bisnis prudensial, teman-teman. Satu, saat teman-teman nempatin diri sebagai karyawan di sini. Karyawan apa, teman-teman? Kerja 8 jam sehari. Jam 5 sore udah mau pulang main sama anak, malam dinner sama suami, sama anak. Jam 9 bobo cantik. Teman-teman ya, ngajarin anak bobo cantik. Itu kalau teman-teman memilih bisnis ini sebagai karyawan. Dan teman-teman selalu hitung-hitungan saat keluar modal, teman-teman. Itu menurut saya karyawan seperti itu, karena kebiasaan tiap bulan digaji. Beda lagi kalau teman-teman nempatin diri teman-teman hari ini sebagai pebisnis. Kerja overtime oke. Mulai dari minus oke, karena semua pebisnis pasti minus. Sewa tempat, bayar karyawan, modal semuanya keluar di depan. Hasilnya tanda tanya, teman-teman. Saya ada satu bisnis yang dalam waktu 3 hari, dalam waktu 1 bulan saya buang 200 juta. Gara-gara saya sewa toko di SCBD, toko kecil, kios teman-teman. Sihlin cabang kedua. Saya salah lokasi. Itu yang ngerjain bukan saya suruh orang, dia cari lokasi, dia runningin. Salah ternyata teman-teman. Instingnya beda sama saya. Dalam 1 bulan saya minus karyawan, minus sewa toko. Dalam 1 bulan loss 200 juta. Jadi apakah semua pebisnis pasti cuan? Enggak teman-teman ya. Banyak yang rugi bahkan. Jadi kalau teman-teman di sini udah nempatin diri sebagai pebisnis, siap dong teman-teman bayar harganya buat dapetin duitnya teman-teman. Ini leader saya selalu ngomongin ini setiap minggu sampai belenek teman-teman. Kita bicara cash flow kuadran. Yang pertama employee, pegawai. Di sini kita bekerja sebagai pegawai? Tidak, karena di sini Prudential nggak kasih gaji. Even PruVenture pun bukan digaji. Ada target yang harus dipenuhin. Apakah kita di sini bekerja sebagai self employee? Iya. Kalau teman-teman menukar waktu dengan duit. Penjual-penjual MDRT self employee? Iya, teman-teman. Harus kerja. Kalau nggak kerja, duitnya nggak ada yang masuk ke rekening. Kalau teman-teman di sini sebagai penjual, ada duitnya? Ada, banyak kalau teman-teman capai PCC. Terus yang atas adalah, boleh lihat yang atas? Business owner, kita leverage teman-teman. Kita punya bisnisnya, kita punya toko-toko cabang yang biarpun kita nggak urusin, kita nggak hadir, dia akan tetap bisa menghasilkan income buat kita. Di sini ada contohnya Koko Acong sama Koko Erison teman-teman, yang udah kebukti banget teman-teman. Dia mau jalan-jalan sama Cici Yohana nggak pulang-pulang 1 bulan, rekening keisi nggak teman-teman? Teman-teman bekerja buat dia atau buat keluarga teman-teman? Buat buat Koko Erison ya, buat keluarga teman-teman kan? Jadi nggak dipaksa pun teman-teman juga tetap kerja. Bodoh amat Koko Erison mau naik onta, mau pakai sorban, bodoh amat gue kerja, kalau nggak anak gue nggak beli susu, ya kan? Saya juga bodoh amat. Pak Supardi itu lagi kena stroke leader saya. Dia tiap hari mau aku puntur wajah kek, mau terapi selam kek, mau ngapain aja jungkir balik. Dia mau terapi ke Malaysia, ke Singapura. Bodoh amat sama Pak Supardi. Saya kalau nggak kerja anak saya nggak makan. Jadi kalau Pak Supardi dapat bagian dari OR saya, ya terserah-serah haknya dia. Usahanya dia bisa bikin saya sampai jadi adenya dia. Ya, teman-teman ya, setuju ya. Investor di sini saya nggak tahu. Di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang ke investor. Ini lagi-lagi Koko Erison. Ini topiknya gue kasih judul Koko Erison aja ini. Kalau duitnya udah banyak Koko Erison, teman-teman, bisa tuh teman-teman taruh duit di PTBA, batubara ya. Nanti PTBA kasih dividen, kasih cuan. Kasih lagi di bank-bank BCA, BBRI, BBCA. Beli porto saham aja teman-teman. Kalau duitnya udah banyak. Kalau duitnya masih mendang-mending kayak gue teman-teman. Nggak ngerti baca chart juga, nggak ngerti baca porto. Makin anjlok minus nyongsor teman-teman ya. Jadi kalau udah kayak Koko Erison boleh teman-teman ya. Dia udah ada di 3 kuadran ini. Jualan bisa, passive income bisa,
duitnya diinvestin lagi teman-teman. Mantap banget apa mantap teman-teman? Mantap ya teman-teman ya. Gue juga ngiler lihat Koko Harrison. Modelannya cuma pakai kaos oblong doang, pas-pasan, tapi duitnya tebel guys. Kalau di kantor saya ada contoh Pak Supadi sama Ko Herianto. Ko Herianto sama teman-teman. Saya sampai nanya sama dia, Koh, lu sebulan income-nya 4,5 M, Ko Herianto. Mau diapain itu duit? Dia bilang, Dep, pokoknya lu pergi makan sama gue bayar. Gue bilang, ya iya kok, lu cuma kayak nasi lu. Gini doang, makan bakso doang teman-teman. Enak nggak teman-teman kalau duitnya udah banyak? Makanya sebelum kita capai keseimbangan balance life, kita bayar harga dulu teman-teman. Waktu buat anak berkurang dikit nggak apa-apa teman-teman. Waktu buat keluarga berkurang dikit nggak apa-apa. Kita bayar dulu. Karena ada beberapa part dari kita yang kayak gua nggak bisa pilih. Mau keluarga atau kerja itu gua nggak bisa pilih. Jadi mau nggak mau gua pilih gua kerja. Karena gua punya mimpi yang lebih besar daripada itu teman-teman. Oke, waktunya udah mau habis kayaknya. Udah mau habis ya Ci? Nih teman-teman, kalau teman-teman ditanya pasti mau jadi pebisnis nggak waktu join Pro? Tapi saat teman-teman pilih jadi pebisnis, PR-nya udah dilakukan apa belum? Ayo ngaku. Semuanya mau jadi pebisnis, tapi disuruh kerja overtime, komplain. Agensi nggak kasih fasilitas, komplain. Gitu apa gitu, teman-teman? Kelas training, komplain. Isinya cuma komplain, teman-teman. Saat kita jadi pebisnis, kita pikir kreatif. Kalau agensi gua nggak kasih, apa yang gua mesti lakukan untuk tim gua? Saat leader gua nggak support di part yang gua butuh, apa yang gua mesti kembangin? Ini bisnis gua, bukan bisnis leader gua, bukan bisnis agensi gua. Ini bisnis gua. Kalau gede ya gua sendiri yang nikmatin hasilnya, bukan leader gua atau agensi gua. Jadi lakukanlah PR sebagai pebisnis, teman-teman. Terus kalau belum berhasil, apakah bisnisnya yang salah? Bisnisnya udah bener, teman-teman. Udah banyak banget buktinya. Mulai dari kita masih satu keturunan mungkin ya teman-teman ya, dari kakek nenek moyang kita, dari Bu Lili Halim, dari nenek Bando, saya bilangnya nenek Bando, dari si nenek Bando banyak teman-teman contohnya. Gak apa-apa direkam juga gak apa-apa, gak kenal teman-teman. Nenek Bando cuma kalau ketemu saya, Cik saya masih keturunan, oke sini foto. Saya nyetor terus teman-teman ke dia, teman-teman. Dia mukanya ditepok pakai kalau debu. Kalau saya bedak Mars, teman-teman. Gak apa-apa, teman-teman. Itu emang bisnis di sini adil. Siapa yang rekrut duluan, ya dia yang dapat. Bandonya nenek Bando banyak banget, ada kristal-kristal, teman-teman. Bercanda ya, teman-teman ya. Buat motivasi, maksudnya yang udah ibu-ibu gitu aja masih bisa banyak duit loh, teman-teman ya. Bisnisnya nggak pernah salah teman-teman, tapi cara pandang kita yang harus dibenerin saat kita lihat bisnis ini teman-teman ya. Nggak ada yang namanya hoki, yang ada adalah sesuatu yang dikerjakan secara terus-menerus sampai peluang datang menghampiri kita. Nih teman-teman, ini yang saya lakukan untuk diri saya sendiri. Kalau teman-teman tanya kerja saya itu hampir jarang banget nawarin orang polis. Rata-rata 80% nasabah saya dan rekrutan saya adalah orang yang menghampiri saya. Dia yang chat saya, Cik gua mau ambil polis, Cik gua mau jadi tim lu, gimana caranya? Cik gua mau denger bisnis prudential, gimana caranya? Kalau pikiran kita seperti yang di gambar sebelah kiri, lalat, ini adalah ilustrasi lalat atau lebah. Kita akan selalu nemuin alasan untuk kecewa, teman-teman. Leader gue Pak Supardi cuma seringnya bahas mindset. Dia nggak bahas di lapangan gue harus ngapain dia jarang bahas. Akan selalu ada komplainan ke dia. Kalau gue cuma ngelihat bisnis ini sebagai lalat, teman-teman. Tapi saat kita bisa ngelihat diri kita seperti lebah, teman-teman. Kita bikin ladang yang cantik, at least untuk kita sendiri, teman-teman. Sosmed kita yang benar. Kalau saya tuh dapat rekrutan sama selingan juga dari sosmed. Jadi kalau teman-teman di sini belum aktif, sosmednya diaktifin. Sosmed bekerja 24 jam, teman-teman. Saya sering dapat dari sosmed.
Kalau kita nanam diri kita seperti kebun ladang yang indah, orang akan datang sendiri, teman-teman. Jadi saya jarang banget, teman-teman. Saya tuh tiap hari kalau nggak ada kerjaan, saya nongkrong di CP, teman-teman. Udah CP itu udah benar-benar kayak rumah kedua saya. Habis nge-gym, saya duduk Starbucks dan pakai baju rapi. Mungkin nggak serapi ini ya, tapi rapi, teman-teman. Jadi, ya kadang kalau bosan main capit boneka, Ci. Bener, Ci. Kadang ke Thompson juga, Ci, main basket dulu. Bener ini teman-teman kalau bosan. Hiburan teman-teman. Bisa Sabtu kayak gini kadang saya ke Innovista dulu 1 jam sama tim-tim saya nyanyi dulu bentar. Kalau kita bikin diri kita bagus, ini saya baru dapat janji temu minggu besok yang Koko Erison tanya. Itu saya ketemunya di parkiran, baru aja teman-teman. Kan saya lagi kehabisan market, setuju nggak teman-teman? Di sini yang paling susah bikin janji temu. Saya juga susah bikin janji temu, gak ada yang mau ketemu sama saya ini, lagi nggak laku, Ci. Kemarin ketemu orang di parkiran CP, kan saya pokoknya tiap hari harus keluar rumah aja teman-teman, karena kesempatan bisa datang kapan aja. Saya parkir, dia parkir. Saya lihat ini Koko udah umur 60 tahun, 70 tahun mungkin ya. Keluar dari mobil BM, bukan seri 3. Kalau nggak seri 5, seri 7. Saya juga nggak perhatiin ya teman-teman. Dia turun, nyamperin security, saya ikutin. Nggak ada maksud apa-apa teman-teman. Cuma saya tahu ini CP belum buka, masih jam setengah 9, jam 9, belum buka CP. Dia nanya ke security, Koko Cici, tanya ke bapaknya, Pak gimana caranya masuk ke dalam? Saya nyempil di antara mereka. Om, tante, sorry, saya tiap hari ke CP, saya tahu jam-jam buka dan mana yang belum buka, mana yang udah buka. Tante, om mau kemana? Ini saya lagi nggak punya market ya teman-teman. Jadi coach saya cuma bilang sama saya, kalau lu lagi nggak punya market, butuh kenalan, berusahalah ramah sama siapapun yang lu temuin. Saya cuma datang senyum. Om, tante mau kemana? Dia bilang mau ngopi. Saya bilang sama security-nya, Pak boleh nggak tante sama om saya yang nganterin. Tadi teman-teman tahu ya, dia turun dari mobil BMW, omnya udah tua, pakai celana Adidas, mata saya langsung jalan teman-teman kalau kayak gitu. Baju Adidas, which is itu satu kaos 700.000 ya, bukan orang nggak punya ya berarti ya. Saya bilang, om tante yuk aku anterin, mau beli kopi. Om tante toko kopi semuanya masih tutup, saya bilang gitu. Tapi saya tahu jalan yang bisa masuk ke CP. Ternyata jalan yang saya tahu ditutup juga teman-teman hari Sabtu itu. Ya udahlah ya, udah kadung ngomong nanti basi teman-teman. Tetap saya temenin. Oh tante ternyata hari ini ditutup, biasanya saya bisa nyempil-nyempil dibuka. Hari ini kenapa ditutup ya? Sabtu kali tante, saya bilang gitu. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Om tante mau kemana? Ke Starbucks, dia bilang gitu. Om tante mau nggak saya bawa ke tempat kopi yang lebih enak dari Starbucks? Dijamin om tante pasti meremelek. Saya aja kalau minum meremelek om, kedipan teman-teman ya. Biar cair teman-teman. Akhirnya singkat cerita saya bilang, ada 2 kopi yang bikin saya meremelek tiap pagi tante om. Ada kopi Arabica, satu lagi Harlan, saya bilang gitu. Udah pernah coba belum? Belum pernah. Oke, saya bawa ke Harlan. Bayarin nggak teman-teman? Stranger. Bayarin, om tante soalnya. Saya servis, nggak tahu mereka siapa. Iya, lagi ada duit sedikit lah, lumayan lah, sanggup lah. Nggak nyampe 100.000 teman-teman, omnya Americano, murah kalau Americano. Tante kopi susu mahal dikit lah ya, lakban. Sampai hafal harga Harlan. Singkat cerita saya bawa ke Harlan, ngobrol di bangku kecil. Debbie, karena udah dibayarin tantenya puho iseng nggak sama saya? Debbie join aja sama kita. Debbie mau kemana? Saya mesti ngantor om hari Sabtu loh teman-teman. Jadi saya korbanin waktu saya ini sebentar. Saya telat datangnya. Saya harus ke kantor karena saya ngurusin kantor. Saya bilang gitu. Jadi saya temenin ngopi bentar ya. Singkat cerita, karena obrolannya menarik, si om ternyata vice president teman-teman. Perusahaan titik-titik gitu. Dia tinggal 6 bulan di Amerika, 6 bulan di Indonesia. Menarik nggak teman-teman? Ya udah saya nongkrong aja teman-teman ya. Karena menarik ini jalan prospek. Singkat cerita obrol punya obrol dia VP. Percaya nggak teman-teman saya? Orang omnya susah ngomong teman-teman. Ternyata habis stroke teman-teman. Saya cek langsung di Google. Tante, nama om siapa? Coba saya masukin Google tante. Coba. Tante ternyata omnya ada. Aduh, ini hari yang luar biasa. Saya ngopi sama orang terkenal yang mukanya di Google aja ada. Coba tante masukin nama saya di Google.
Nggak keluar kan tante, saya bilang gitu, bercanda teman-teman. Singkat cerita dari situ obrolan nyambung dan minggu besok tante dan omnya ngajakin kita lunch bareng. Karena mau balas budi gara-gara saya tawarin kopi teman-teman. Iya makanya nggak padel. Pipi soalnya, kali-kali bisa di closingin butuh omset. Dari situ ngobrol-ngobrol-ngobrol, tantenya kemarin saya servis, dia mau cek lambung, saya servis ke Maya pada Alam Sutra, saya daftarin dokternya, kan kita gampang ya. Teman-teman tinggal tanya leadernya ya, kalau mau daftarin orang tinggal kontak marketing, udah bisa didaftarin. Saya anterin dia ke dokter lambung, dia mau cek lambung, karena di Amerika harus nunggu 6 bulan, di Indonesia bisa langsung. Kebetulan saya baru keluar rumah sakit, dan saya tahu dokter yang handle saya bagus banget. Saya rekomendasiin ke dia. Tantenya puas nggak? Puas teman-teman. Janjian jam 9, saya jam 7 lewat udah hadir teman-teman. Buat apa teman-teman? Ngambil hati doang, biarpun ngantuk pisan teman-teman ya, ke Alam Sutra. Saya fotoin, tante saya udah di lobi Alam Sutra. Kenapa kamu pagi banget? Nggak apa-apa. Biar saya yang tunggu, jadi tante nggak usah nunggu saya. Seneng banget nggak tante orang kaya di servis? Seneng. Akhirnya tantenya mau kenalin saya lagi sama satu temennya. Satu temennya pengusaha perhiasan, dia punya laut teman-teman. Saya juga baru tahu laut bisa dibeli. Datang nggak referensi teman-teman? Datang. Dari stranger teman-teman? Jadi yang nggak punya market ada masalah teman-teman. Asal mau kepo-kepo sedikit, ama jangan hitung-hitungan deh, anggap aja itu kerja gitu ya. Keluar duit nggak saya? Cuma duit kopi teman-teman, sama duit bensin nganterin ke dokter. Aman ya teman-teman ya, kalau yang nggak punya market, nggak punya teman, aman ya, kerjain pro ya. Pikiran kita mesti positif teman-teman. Jadilah kebun bunga yang indah, kita nggak bisa kontrol siapa yang datang ke hidup kita, tapi kita bisa kontrol diri kita. Perbaiki skill sama value-mu, maka peluang akan datang sendiri. Oke, 1% growth every day, nggak perlu banyak-banyak, 1% aja teman-teman setiap hari. Boleh minta tolong videonya? Gue harus kasih tahu dulu ya. Gue bukan di sini untuk motivasi ataupun inspirasi lu. Gue benci banget orang bilang itu. Motivasi enggak. Motivasi itu besok bisa hilang. Gue di sini untuk bukain mata lu terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Gue buka mata lu terhadap kebenaran. Itu aja. Gue nggak perlu motivasi lu. Gue di sini untuk patahin rantai yang selama ini ada di leher lu. Tapi lu nggak sadar kan rantainya ada. Dan gue di sini ya ada untuk nyalain api yang udah lama padam di hati. Lo harus inget siapa diri lu sebenarnya. Inget mimpi-mimpi masa kecil lu tuh masih ada gitu. Lu mungkin pas masih kecil HP lu ya, itu lu kasih wallpaper mobil. Sekarang lu hapus karena mimpi ketinggian. Lu turunin mimpi lu. Dari Ferrari tadi ke BMW Z3 aja wallpaper. Ketika lu berjanji gitu, suatu saat ibu lu apapun yang dia mau, ya lu kabulin. Gue lihat banyak kesedihan di dunia ini ya, terutama di orang kaya. Lu mau tau apa yang mereka semua paling iri dari gue? Gak semua orang ya sempat ketika ibunya masih hidup itu ngeliat anaknya sukses. Banyak yang nggak bisa ngasih hal seperti itu ke ibu. Gue harus kasih tahu dulu. Teman-teman ingat gak awal teman-teman diajak ke sini mau ngapain? Masih ingat teman-teman? Semuanya punya mimpi, semuanya punya hal yang pengen dibawa pulang ke rumah. Boleh kita keluarin HP kita sama-sama teman-teman? Di sini semuanya punya HP ya. Saya pengen teman-teman ketikin satu hal yang pengen teman-teman rubah di 3 bulan terakhir ini. Teman-teman boleh ketik sekarang dan teman-teman send ke leader teman-teman masing-masing. 3 hal yang teman-teman mau buang, buang dengan segera teman-teman. 1 hal yang teman-teman mau rubah, teman-teman boleh ketik. Kasih ke leadernya teman-teman. Boleh pasang lagunya, IT? Sama slide selanjutnya. Kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi. Ingat wajah-wajah yang menunggu di rumah teman-teman. Ada anak, ada istri, ada suami, ada mama, ada papa yang nunggu keberhasilan kita. Setiap kita kerja, mereka menanti kita, teman-teman. Setiap apapun yang kita lakukan, mereka menanti piala-piala kita, menanti kemenangan-kemenangan kecil kita. Di sebelah kanan ada leader saya, teman-teman. Boleh teman-teman hampirin leadernya, saya thank you teman-teman sama leader yang udah ngajak teman-teman ke sini.
boleh hampirin atau teman-teman boleh teks. Teman-teman boleh kasih salam buat leadernya, bilang thank you sama leadernya teman-teman. Tanpa leader teman-teman nggak ada teman-teman hari ini. Hari ini saya bukan motivasi, hari ini bukan seminar, saya cuma pengen kita sebagai keluarga, kita say thank you untuk leader kita. Jangan sedih, jangan nangis. Boleh saya thank you sama leader teman-teman, katakan hal-hal positif untuk leader teman-teman. Saya thank you karena ada mereka, ada kita hari ini teman-teman. Sebelah kanan ada leader yang membawa saya ke sini dan istrinya Pak Supardi beserta istrinya. Tanpa mereka nggak ada Debbie hari ini. Tanpa mereka nggak ada utang-utang yang terlunas karena saya kerjain Prudential teman-teman. Udah desain semua ke teman-teman? Boleh saya tanya satu, udah ketik apa untuk ke leadernya? Tes. Halo. Perkenalkan nama saya Reno. Jadi Oh. baik. Untuk tadi sudah saya ketikkan bahwa yang pertama saya mau memperbaiki ekonomi keluarga saya. Memang keluarga saya hidup berkecukupan yang biasa-biasa saja. Cuman dalam keluarga saya ingin menjadi salah satu yang bisa lebih berguna untuk mereka semua. Perubahan kecil yang mau saya ubah dalam 3 bulan ini, saya mau lebih baik lagi. Saya mungkin nggak mau lebih bermalas-malasan lagi karena saya ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga saya. Leadernya dibantu follow up, diingetin ya. Satu lagi yang cewek ya. Tadi yang cowok udah, yang cewek sekarang. Biar nggak main HP. Apa dulu nih, Ci, yang mau dijelaskan? Satu hal yang mau dilakukan selama 3 bulan terakhir. Oke. Perubahan kecil ada satu aja. Perubahan kecil untuk 3 bulan ini, mungkin selama ini aku lebih sering nunda pekerjaan. Nah itu mungkin karena finance sprint aku lebih serius dalam 3 bulan ini. Seriusnya mau ngapain? Eh, Main padahal juga kerja nggak apa-apa. ya, yang jelas tidak menunda pekerjaan tuh mungkin lebih, aku tuh sering prospek, tapi kadang aku lupa, Ci, lupa ngelis. Kadang suamiku suka reminder, kamu kemarin udah follow up ini belum? Iya belum ya. Contohnya kayak gitu. Jadi aku mungkin sekarang lebih banyak, kalau memang aku ada prospek siapa, aku ngelis dan aku nggak mau tunda untuk follow up lagi. Kayak gitu. Siapa tadi namanya? Namanya Desi. Namanya siapa? Desi. Thank you Desi. Thank you Reno. Leadernya dibantu follow up ya. Dapat hadiah juga. Jadi voucher Indomaretnya boleh dipakai beli beras, beli Indomie, dikirimin ke rumah saya ya nanti. Beli sembako yang banyak, pakai duit gocap ya. Oke teman-teman, slide saya udah mau berakhir. Teman-teman, boleh pasang lagunya? Ya teman-teman boleh katakan bareng-bareng sama saya, berdiri juga boleh. Teman-teman katakan ke diri teman-teman sendiri. Kalau I'm amazing teman-teman. 1, 2, 3 kita sama-sama katakan. I'm amazing. I'm unstoppable. I'm grateful. Boleh sekali lagi teman-teman? Lebih kompak lagi. I'm amazing. I'm amazing. I'm unstoppable. And I'm grateful. Selamat pagi semuanya teman-teman. Thank you teman-teman semua. Kita see you at Brussels and Amsterdam. Thank you Debbie, keren banget. Thank you ya. Dahsyat, luar biasa. Teman-teman boleh duduk ya. Duduk dulu. Kita masih punya waktu ya. Jangan dikasih kendor. Jangan dikasih kendor. Ayo
Boleh duduk dulu teman-teman. Teman-teman dibuka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Boleh ya nanya ya? Boleh. Jangan yang susah-susah ya teman-teman, nanti nggak bisa jawab. Gampang sekarang. Buka ChatGPT. Rugi loh nggak ditanya. Ayo bengkok. Siapa namanya? Namanya siapa sih? Hendrik. Silakan. Nanya. Hari ini yang nanya spesial loh, dapat hadiah. Halo, saya Ali. Ali, ya. Nah, Halo pagi Ali. iya. Mau nanya dong, tadi ceritanya yang ketemu Vice President itu akhirnya ujungnya closing apa aja? Kan besok baru mau ketemu. Oh, besok baru ketemu. Saya juga nggak tahu mereka punya insurance apa, saya nggak tahu. Tapi udah bercerita maksudnya review polis gitu. Saya cerita, saya pun nggak tahu mereka karena half di Indonesia, half di Amerika, jadi saya nggak tahu mereka insurance-nya Indonesia atau Amerika, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya mau dapetin referensi dari mereka, itu udah pasti. Karena umurnya udah agak berumur, jadi saya cuma mau tanya siapa keluarga yang masih di Indonesia. Dan saya mau minta dikenalkan. Besok sih tujuannya itu aja ketemu. Perkenalan prudensial. Oh. Waktu ngomongin prudensial itu, waktu ngopi, waktu pertama kali meeting. Oh, waktu ngopi, saya usahakan tiap kali ketemu orang mereka harus tahu. Kalau mereka nggak nanya, saya pasti ngomong. The first-nya udah Tante, Om saya harus balik ke kantor. Kebetulan saya kantor di Prudential dan saya yang ngurusin kantor. Oh, jadi kamu ownernya. Saya ngurusin semuanya, Tante. Terserah kita mau ngomongnya apa, yang pasti mereka trust-nya langsung ke kita tinggi, teman-teman. Teman-teman di sini MC kan juga ngurus kantor kan? Bersih-bersih juga ngurus kantor. Nggak apa-apa, teman-teman itu. Kan kita nggak nipu. Maksudnya nggak spesifik, saya agent. Saya bilang Bisnis di Prudential. gitu aja. Iya. Dan waktu kemarin medical saya bilang tante omnya. Saya bilang sama tantenya, kebetulan tantenya lumayan ramah. Saya bilang tantenya, "Tante, tante tahu kan seberapa penting insurance di Amerika?" Saya bilang gitu. "Tante, di Indonesia ini agent-agent tuh pada banyak yang nggak oke," saya bilang gitu. "Banyak agent come and go," saya bilang gitu. "Tante udah lihat tadi servis saya gimana nyervis tante hari ini? Saya jual diri, teman-teman. Saya janjian sama tante jam 9, saya datang jam 7 pagi. Tante udah lihat seberapa saya tanggung jawab sama kerjaan saya. Semua keluarganya tante yang agentnya nggak oke, kasih nomor telepon saya ya tante. Saya nanti akan beresin polisnya, klaimnya, dan lain-lain. Saya bantu sampai tuntas. Saya nggak ngomongin brand. Yang penting saya dikenalin dulu teman-teman. Karena dia cerita adiknya lagi bangun rumah di daerah Jakbar dan lumayan gede, dia bilang gitu. Nah saya lagi mau minta dikenalin nama adiknya gitu. Nggak tahu sih dapat apa teman-teman. Ini cuma saya cerita gimana saya create new market teman-teman. Tetap ya, Cici itu kalau model ketemu orang itu selalu pertama kali langsung bilang saya itu agent ya. Langsung. Selalu ya. Biar dia. Agent apa? Prudensial lah. Iya, Gitu. saya di insurance tante saya bilang gitu. Oh, gitu. Oke. Thank you Cici. Sama-sama. Mau nanya dong, kalau nggak salah tokonya tutup ya kalau nggak salah ya? Tutup ya, itu tahun berapa, terus kenapa nekat gitu, apa tunggu income dapat sesuai dengan di toko baru tutup atau berapa income udah berapa langsung tutup, terus alasannya kenapa tutup gitu? Oh iya, income-nya waktu itu udah ada, kalau nggak ada saya juga nggak berani, karena saya punya tanggungan anak yang harus sekolah. Terus nekat tutup karena saya lihat income di toko saya waktu itu udah lumayan gede ya. Mungkin ya around 100 atau 100 lebih gitu. Atau kadang di bawahnya kalau lagi sepi. Cuma saya lihat pertumbuhannya, untung barang yang tadinya bisa cuan kayak 50%, makin ke sini 30%, 20%, makin ke sini makin hancur. Karena ada apa sih, Tokped, Shopee gitu kan harganya hancur. Terus distributor bisa main. Dulu distributor tuh harus saya ambil barang 30 losin, satu mobil atau apa. Mereka lempar barang saya semua, sekarang ada online shop, mereka nggak butuh lagi distributor-distributor kayak saya. Jadi saya mikir ini ke depan akan berbahaya gitu. Makanya saya mikir kalau mau bangun, ya mumpung saya belum tua-tua banget, muka saya masih punya daya jual, saya harus segera pindah kapal. Keburu saya nenek-nenek, siapa yang mau beli ya mas? Asuransi sama nenek-nenek gitu. Oke, thank you. Ini banyak nanya karena ada hadiah, apa emang mau nanya ini? Mencurigakan.
Kalau ada hadiah ya Kams ya, nggak ada juga nggak apa-apa. Vouchernya udah habis lagi, cuma bawa dikit. Boleh dong nanya-nanya kan. Boleh. Oke. Agak sebelumnya izin nih, Cidebi. Iya. Kayaknya agak banyak nih pertanyaan saya. Apa-apa dijawabin. Bentar. Bentar. Maju juga boleh, temenin. Yuk maju yuk. Temenin juga boleh. Oke. Namanya Yosua. Enggak bercanda. Oke. Pertanyaan pertama. Tadi Cidebi udah berapa tahun jalan di Prudential? Dari 2019 sampai sekarang. 2019. Wow. 6 tahun. Oke, 6 tahun. Kalau selama 6 tahun ini kira-kira kesusahan apa yang paling dirasakan, entah itu ditolak, entah itu mohon maaf ya dikata-katain. Misal kalau saya sendiri yang lumayan sering ketika coba prospek tiba-tiba orangnya langsung udah curcol bilang, dulu gua di Prudential begini begitu pokoknya yang negatif semuanya. Kemudian yang kedua, yang kedua ini yang kedua ya. Yang kedua ini pertanyaan agak sensitif. Oh, konten sensitif ya? Cidebi so far pernah ada yang mencumi-cumi untuk pindah ke asuransi lain kah? Ada. Bagaimana respon Cidebi terhadap itu? Oke. Ada. 2 aja jadi pertanyaannya. Nggak sensitif, aman-aman aja dibahas. Ryan, sensitif banget ya, Iya. 17 tahun ke atas. Konten sensitif guys. Yang pertama, kalau misalnya masalah yang paling berat dimarah-marahin sampai nangis-nangis ada. Karena emang nasabahnya aja. Itu kan tergantung ya. Dari sekian nasabah cuma 1 yang begitu. Emang dia suka marah-marah aja. Ya udah nggak apa-apa, dimarah-marahin nggak apa-apa. Cuma saya mikir kalau saya bisa handle orang ini kaya sih, gila banget di servisnya. Dan mau semuanya yang kita jawab harus bener, kayak udah kayak AU. Bener-bener harus titik koma bener, teman-teman. Jadi ya saya mikir kalau orang ini nggak easy to handle, berarti dia nasabah yang bagus buat saya. Karena dia nggak gampang dicumi-cumi sama orang lain. Yang bisa servis dia berarti cuma saya kalau dia puas sama saya, teman-teman ya. Jadi lu mau marah-marah nggak jelas, mau ngomel-ngomel nggak apa-apa. Tapi kalau closing kan teman-teman dapat kan komisinya. Ya udah, anggap aja dari pekerjaan. Menurut saya bukan masalah yang besar. Waktu dimarah-marahin emang nggak enak, apalagi kalau kita nggak salah dimarah-marahin. Ya udah, masalah yang kecil dianggap nggak ada, yang gede dikecilin gitu teman-teman. Tapi ada ya dia suka marah-marah. Terus contoh kayak misalnya dia suka minta surat dari dokter gitu. Dia nggak mau loh teman-teman kerjain surat dari dokter itu kerjain sendiri nggak mau. Saya pernah keliling 6-7 rumah sakit cuma mintain surat buat anaknya. Jadi anaknya ngambil sama saya tanpa tahu kalau ternyata anaknya ada autoimun ya kalau nggak salah. Anaknya masih kecil, waktu ngambil masih baru lahir. Siapa yang tahu kalau dia ada autoimun? Dia marah-marah ke saya. Kenapa kok sama Prudential klaimnya dipersusah? Akhirnya beres nggak teman-teman? Ya beres, karena kita bisa cari celahnya, beresin klaimannya teman-teman. Itu leader teman-teman udah paling jago deh. Terus kalau ada yang mau rekrut saya tadi, ada. Siapa yang mau rekrut? Denny Utama. Udah dijamu ke rumahnya? Udah teman-teman. Ngobrol sampai jam 2 pagi? Udah teman-teman. Ditawarin duit ada? Ada. Sekarang siapa yang mau rekrut saya lagi teman-teman? MSIG? Ada teman-teman. Ijo ini lagi deketin teman-teman. Mantan leader Pro juga teman-teman. Menarik nggak teman-teman kalau buat pindah company lain? Dikasih duit loh. Gak menarik Ci. Di sini cari duit sepeser demi sepeser loh Ci. Menarik nggak?
Ya menarik teman-teman kalau lihat duitnya. Tapi saya kepengen, sama sekali enggak teman-teman. Karena begitu teman-teman pindah kapal, masalahnya sama nggak yang teman-teman hadepin hari ini? Mulai dari nol. Kalau pindah company lain, teman-teman pikir teman-teman di-hire, dikasih duit, ada target nggak? Ada. Kalau nggak ada, semuanya tanda tangan meterai loh teman-teman. Urusannya hukum nggak? Hukum. Terus kerjaannya sama nggak? Rekrut, selik, servis nasabah. Sama nggak? Ya udah, jadi apa menariknya? Buat saya nggak menarik. Yang pasti satu, kita hilang trust dari semua nasabah kita yang sekarang. Dan padahal semua nasabah kita sekarang itu bisa kita repeat order sampai beberapa tahun ke depan. Karena makin tambah umur dia nambah lagi polisnya. Nasabah saya itu aja kok teman-teman, nggak banyak-banyak banget. Tiap tahun capai prestasi itu nasabah saya cuma segitu-segitu aja orangnya. Kayaknya nggak nyampe 300 nasabah saya. Orang yang sama kan berarti kita repeat terus. Minta referensi dari dia, adiknya, kakaknya, punya anak lahiran. Kalau kita pindah company, sebel nggak dia sama kita? Lu katanya ngomong pro paling bagus. Lu katanya ngomong merah keuangannya paling kuat. Kok lu pindah? Hilang trust kita teman-teman. Buat saya jadi nggak menarik sama sekali untuk pindah company lain. Ada lagi? Gitu ya, Ryan. Apa? Aduh tuh nggak tahu, jarang buka PF. Yang ngecekin omset ya bukan gue. Enggak, emang jarang. Saya itu buka PF cuma ngecekin teman-teman. Nyambung ke, enggak, komisi juga enggak. Ke bunderan ini kurang berapa persen lagi. Mau COT kurang berapa persen. Saya buka PF cuma buat ngecekin itu aja. Sama liatin list nasabah, udah. Jadi saya biasanya cuma nanya sama Richard, COT kurang berapa lagi, kurang dikit lagi, kurang segini, oh ya udah dikerjain. Terus kalau tim mesti gimana lagi, kurang segini lu carilah, ya udah cari gitu teman-teman. Saya malas ribet teman-teman. Jadi kalau tanya omset emang gak tahu loh Son, bukan sensitif. Jadilah orang bagus. Kalau jadi orang bagus, kita pasti akan dicari orang, ya. Gitu. Thank you teman-teman. Ada lagi? Kayaknya boleh satu lagi ya. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Sensitif nggak kok? Deg-degan ya kok kalau sensitif. Nama saya Yanto. Ya pagi kok. Tadi kan Ci Dewi kan bilang, saya pebisnis, orang pebisnis nih. Ya, Buka usaha udah banyak berapa tahun kemudian terus mau direkrut ya, sama orang pruden. Saya nggak suka pruden. ya. Nah sekarang pertanyaan saya tuh, apa yang merubah Ci Dewi sampai mau terjun ke sini? Saya lihat duitnya. Oh, lihat duitnya. Lihat duitnya, lihat pertambahan income-nya. Jadi waktu Pak Supardi mau rekrut suami saya, 2017, suami saya itu susah banget direkrut teman-teman. Richard itu susah banget direkrut. Dia benar-benar nggak suka sama perasuransian, nggak suka. Tapi waktu itu Pak Supardi mau rekrut, di tahun 2017 ya teman-teman ya. Dia bukain income-nya, waktu tuh ya 2017 kali ya. Dia bukain income-nya, apa 2008 ya, saya lupa. Pokoknya dia bukain SPT. SPT bisa bohong nggak teman-teman? Laporan pajak. Bisa nggak bohong? Nggak bisa ya kok. Pertambahan income-nya dia di zaman Bahela itu kok, dari 500 juta, tahun depannya 700 juta per bulan, tahun depannya lagi 800 juta per bulan. Angkanya real nggak kok? Tiap tahun kenaikannya 100 juta. Mau bisnis apa yang kenaikannya tiap tahun bisa 100 juta? Saya buka toko bayi cabang aja kok, di daerah saya punya 2 toko bayi lagi. Empot-empotan kok mau naikin omset. Jadi saya mikir ini bisnis biarpun susah kayaknya layak aja buat dikerjakan gitu. Waktunya kita kan sama ya teman-teman ya, 24 jam. So kalau kita sama-sama capek, kenapa nggak kita cari yang kendaraannya lebih cepat? Saya hari itu cuma mikir gitu aja sih. Itu sih kok. Sama-sama. Oke, udah ya terakhir ya. Udah kan? Udah ya. Oke, Pulang, Ci, thank you. lapar. Thank you Deb. Ya, oke. Kasih applause ya teman-teman. Ilmunya hari ini harus kita aplikasikan. Kalau kita tidak pakai, hasilnya tidak ada jadi apa-apa. Thank you. Foto dulu ya. Erison belum disuruh maju, udah maju duluan. Nafsu dia.